Selamat siang Miss Vita dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan dan membahas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dari suatu film. Selamat mendengarkan, disimak baik-baik ya. Oke, saya akan mulai dengan menjelaskan bagian produksi film. Kalau kita nonton film gitu ya, di akhir film tuh sering banget nggak sih muncul sejumlah nama lengkap dengan peran mereka dalam proses produksi film. Nah, James Catteridge itu dalam bukunya berjudul Film Studies for Dummies itu mengelompokkan ada beberapa elemen yang berperan penting di balik layar sebuah karya film gitu. Di antaranya komandan produksi film atau sutradara dan kawan-kawan. Nah, sutradara itu identik dengan statusnya sebagai kepala produksi sebuah film. Kalau kita lihat konferensi persnya launching film ataupun saat penghargaan uh, sebuah film gitu, atau di awal dan akhir film yang paling sering muncul gitu, atau yang terkenal di kalangan para pembuat film itu ya sutradara film gitu. Nah, menurut James Catteridge itu adalah salah satu petunjuk bahwa sutradara dalam tanda kutip adalah pemilik simbolik sebuah karya. Nah, sutradara biasanya jadi pemegang kendali atas kru film, pemain, dan film. Lebih dari sekadar meneriakkan action, cut, gitu ya, selama proses syuting, sutradara tuh berperan sebagai penentu visi kreatif dan artistik sebuah film, TV show, film pendek, dan sebagainya. Karena selain punya pemahaman tentang teknis film, sutradara itu harus punya koneksi emosional dengan film, koneksi yang personal dengan film. Maksudnya adalah sutradara itu harus jadi orang yang paling mengerti cerita itu tuh seperti apa. Pembangunan apa? Maksudnya membangun cerita tuh harus seperti apa gitu. Terus alurnya seperti apa, emosi dalam film itu harus seperti apa. Tujuannya adalah supaya kesan dan pesan yang pengen dibangun dari cerita di dalam film itu tuh tersampaikan. Sehingga sutradara yang akan mengarahkan nanti kru dan pemain untuk berakting, untuk membantu film itu muncul, film itu hadir seperti apa, sehingga ceritanya utuh, sehingga ceritanya punya pesan dan kesan yang saat dibangun oleh sutradara paling tidak tuh tersampaikan, paling tidak dipersepsikan sama dengan penonton, sehingga detailnya, ekspresinya, ataupun dialognya, ataupun kesan-kesan emosional dari film itu tuh betul-betul tersampaikan, dan itu tuh diarahkan langsung oleh sutradara. Nah, tapi di balik itu semua, kunci utama hasil kerja sutradara itu adalah kolaborasi. Ini yang disebut dengan ketika di awal tadi saya bilang sutradara dan kawan-kawan, sutradara dan rekan gitu ya. Karena banyak orang-orang kreatif yang terkoneksi satu sama lain dalam rangka mengoptimalkan berbagai elemen produksi film. Ada banyak asisten produksi sutradara yang bersinergi membangun karya film, mulai dari adanya penulis skenario, editor, pengarah, penulis, dan pembuat musik, koreografer, dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia, tokoh yang sangat berperan gitu dalam industri perfilman Indonesia, apalagi jadi pelopor gitu ya maksudnya, itu ada Usmar Ismail. Nah, Usmar Ismail itu merupakan seorang sutradara film Indonesia dan dianggap sebagai pelopor perfilman karena jasanya yang besar di bidang perfilman ini saat pertama kali pengambilan gambar film itu dilakukan di Indonesia. Maksudnya karya film yang dibuat pertama kali gitu ya. Itu ada film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai langsung oleh Usmar Ismail ini. Sehingga tepat pada hari pertama pengambilan gambar pengambilan gambar film ini, film yang tadi sudah saya sebutkan itu, di hari itu pula tepat tanggal setiap 30 Maret Indonesia mengenal Hari Film Nasional.
Nah, sebagai penghargaan terhadap jasanya yang besar, Usmar Ismail ini, ada juga penghargaan bagi insan perfilman Indonesia yang masih sering diadakan di Indonesia, yaitu Usmar Ismail Awards. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembang plot atau yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan penulis skenario. Setiap film tentu punya alur cerita yang diuraikan penulis skenario atau screenwriters dalam sebuah dokumen atau yang biasa kita kenal dengan skrip atau naskah. Sederhananya, penulis naskah mereka yang menguraikan, mereka lah yang membuat alur dan struktur cerita, seperti itu. Nah, pembuatan naskah cerita itu sendiri bisa beragam caranya. Bagi sebagian penulis skenario, naskah itu dibuat dengan outline. Atau dengan kata lain, ada kerangkanya gitu. Ada poin-poin pentingnya yang dibuat dulu gitu. Sebagai contoh, kalau teman-teman tahu film Knives Out pada tahun 2019, Rian Johnson sebagai penulis sekaligus sutradaranya, sebelum membuat film, di gambar teman-teman bisa lihat bagaimana ia membuat outline di catatannya sendiri, outline film Knives Out itu yang dia sampaikan dalam wawancaranya dengan Behind the Curtain. Nah, tapi di sisi lain ada juga ternyata orang-orang atau penulis naskah yang tidak selalu mengawali pembuatan ceritanya itu dengan outline. Sebagai contoh, Aaron Sorkin dalam filmnya The Social, yang terkenal juga lewat filmnya The Social Network, itu mengatakan bahwa dia tidak pernah membuat outline sebelumnya. Sementara itu, Greta Gerwig, kalau teman-teman ingat film Lady Bird, nah ia juga berpendapat bahwa dia tidak membuat outline, I don't outline, begitu katanya. Karena baginya kalau dia membuat outline berarti dia sudah sangat-sangat punya material yang jelas dalam pembuatan film. Selain itu, dia merasa bahwa outline itu adalah it's the fastest way to kill all my ideas. Jadi itu membuat kreativitas dan ide-idenya itu jadi terbatas gitu. Karena sudah ada panduan, oh habis ini tuh harus ini. Jadi bagi sebagian ada yang merasa bahwa butuh outline, ada yang merasa tidak butuh outline. Nah, outline itu juga dijelaskan lagi oleh Rian Johnson tadi, bahwa itu diibaratkan sebagai petunjuk atau peta gitu. Jadi kalau teman-teman mau naik gunung misalnya, atau berkunjung ke suatu daerah, nah itu outline yang menjadi petunjuk kita mau kemana. Ke tempat A, B, C, D, lalu rest areanya di sini, dan habis itu kemana lagi, seperti itu. Nah, screenwriter tuh biasa menjadi penulis profesional dengan fasih secara natural. Karena dalam prosesnya, seorang screenwriter itu terbiasa dengan apa yang berhasil dan tidak dalam sebuah pembuatan film. Sementara itu, logika industri biasanya itu cenderung mendikte bahwa tempat terbaik untuk belajar menjadi penulis skenario itu ada di Los Angeles, New York, dan beberapa daerah di Eropa. Akan tetapi, menurut James Catteridge dalam bukunya Film Studies for Dummies itu, apapun buku yang Anda baca, dimanapun Anda belajar, tidak ada jaminan bahwa Anda dapat sukses di industri film. Nah, bagi James Catteridge, kalau misalnya teman-teman tahu beberapa tempat gitu ya untuk belajar, misalnya University of Southern California atau Columbia University, atau kalau dari daerah Eropa misalnya di London gitu, di National Film and Television School, atau misalnya kalau di Mumbai, Sao Paulo, atau Kairo gitu, biasa terkenal dengan tempat studi filmnya gitu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa
semakin sering kamu terbiasa menulis skenario, semakin kamu banyak belajar, itu dan semakin banyak kamu bekerja keras dan perlu ada bakat gitu supaya terbiasa menjadi screenwriter gitu. Dalam proses penulisan skenario itu, biasanya screenwriter dapat menentukan apa yang akan masing-masing karakter katakan dan lakukan. Jadi dialog dan tindakannya. Nah, sebagai sarana yang mengontrol dialog antar tokoh, skenario biasa dikenal juga dengan screenplays. Lewat dialog, penonton dapat memahami karakter yang menonjol dengan mengamati penokohan lewat tindakan pemain. Sebagai contoh, skenario dari film-filmnya Quentin Tarantino, kalau misalnya teman-teman tahu film Pulp Fiction atau beragam film Quentin Tarantino lain, itu biasanya lengkap dengan aksi gitu ya, banyak aksinya gitu, dan biasa dilengkapi dengan dialog panjang, tapi itu tetap terdengar oke, asik, keren, enak didengar saat keluar dari mulut para pemain gitu. Sehingga poin yang mau digarisbawahi adalah cara terbaik untuk membuat skenario menurut Catteridge dalam bukunya ini adalah dengan semakin terbiasa, semakin sering mencoba membiasakan diri menulis skenario, menuangkan bakat, kreativitas, dan ide, dan banyak membaca naskah film yang mungkin belum pernah Anda lihat, sehingga imajinasi semakin dapat membantu proses pembuatan cerita film lebih kreatif, lebih beragam. Next, kita bahas tentang produser film. Produser biasanya memiliki peran yang paling penting dan paling sedikit dalam proses pembuatan film. Pengaruh kinerja produser dalam proses kreatif tim biasanya sulit diamati di layar, sulit diamati langsung gitu ya. Akan tetapi, produser lah yang seringkali menjadi pengawas langsung perkembangan proyek film dari awal hingga akhir, tentu saja demi menjamin kualitas dan kesuksesan film di pasar. Kenapa bisa yang paling sedikit sekaligus yang paling besar? Karena dalam produksi film, produser itu berperan secara makro, mulai dari pengumpulan dana dan sumber daya, pengembangan ide, mengumpulkan tim kreatif, dan memengaruhi detail film. Di tahapan praproduksi, produser film akan mencari proyek, mengembangkan ide dengan penulis skenario, mengumpulkan sumber daya, dan mempekerjakan anggota kru. Selanjutnya, di tahap produksi film, produser akan mengawasi proses pembuatan film dan pengambilan gambar. Sementara itu, di tahap pasca produksi, ia akan bekerja sama dengan sutradara, editor, dan komposer untuk menyelesaikan film atau bahkan memotong film dan menjadwalkan ulang pengambilan gambar bila hal itu memang dibutuhkan. Produser menjadi orang yang mengawasi seluruh rangkaian pembuatan film, sebab dalam konsep bisnis, ia bertanggung jawab langsung dengan para pemodal. Karena, seperti di subjudul maksudnya, showing them the money. Pembuatan film itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pembuatan film cenderung mahal, sehingga produser perlu memastikan bahwa investasi yang diberikan para pemodal terbayarkan kembali dengan menjual film ke distributor dan menjadi film yang betul-betul eksis di tengah masyarakat saat kalayak dapat menyaksikan karya tersebut secara luas. Lily Gladstone dalam Crash Course tahun 2017 menjelaskan bahwa produser yang akan memastikan pengumpulan dana, mengatur anggaran, jadwal, dan juga berpengaruh dalam gaya pembuatan film. Selanjutnya, ada beberapa klasifikasi produser dengan berbagai peran yang berbeda. Kalau kita lihat bahwa di era sistem studio, produser biasanya berperan sebagai pemodal dalam pembuatan film komersial, dan kita tahu bahwa pada konteks ini, bisnis menjadi yang utama dan yang terpenting. Alhasil, mereka mungkin membuat ratusan keputusan yang berbeda tiap harinya dan memengaruhi hasil akhir produk agar menarik, agar sesuai dengan target pembuatan film itu sendiri. Agar kalau dalam konsep bisnis itu bisa membayarkan kembali modal yang diberikan oleh investor atau financier. Secara khusus, produser biasanya mengeluarkan pikiran kreatifnya, biasanya kepada sutradara yang menjadi pelaksana langsung saat proses produksi. Nah, adanya hierarki di bawah, maksudnya adanya hierarki dalam tatanan produser itu membagi tanggung jawab para produser dan memastikan seluruh stakeholder proyek film merasa dihargai dan berperan penting.
Kalau teman-teman lihat di dalam list nama itu, produser itu macam-macam. Ada yang produser, kemudian ada yang produser eksekutif, co-producer, dan segala macam. Nah, itulah yang dimaksud dengan hierarki produser tadi. Nah, kerja mereka tuh ngapain aja sih? Nah, yang pertama itu ada produser. Produser sendiri itu sebagai kepala besarnya gitu ya. Maksudnya produser itu ngapain aja. Nah, mencakup itu semua. Produser itu bertugas untuk mengamankan keuangan, mengawasi anggaran, dan mengelola kantor produksi. Nah, di balik produser yang besar itu adalah tapi ini jangan dilihat sebagai satu orang gitu ya, tapi lebih produser itu sendiri apa gitu. Nah, kemudian ada produser eksekutif yang bertugas menyampaikan keinginan studio produser di lokasi syuting, menyediakan sumber utama keuangan, atau terkadang menjadi konsultan dalam produksi film. Selanjutnya ada produser asosiasi, biasanya bekerja di bawah arahan produser utama dan bertanggung jawab untuk elemen tertentu dalam proses pembuatan film. Misalnya menyelesaikan persoalan keuangan ataupun mengawasi tahapan pasca produksi. Selanjutnya ada produser bidang yang bertugas dalam tahapan praproduksi atau perencanaan proyek dan memastikan bahwa pengambilan gambar selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, atau biasa ini kita kenal dengan line producer. Nah, line producer ini bertanggung jawab langsung kepada produser utama seperti itu, karena dia yang akan bertanggung jawab perihal soal logistik, scheduling, staff, dan managing budget gitu. Dan di bawah line producer, semua departemen yang ada, departemen logistik dan yang lain-lain itu akan bertanggung jawab langsung ke line producer sebelum line producer bertanggung jawab lagi ke atasannya, itu produser utama itu. Nah, ada juga co-producer yang bertugas sebagai manajer bidang yang memberikan input kreatif selama proses pengembangan, atau produser dari perusahaan berbeda yang juga ikut andil dalam produksi film. Jadi, co-producer ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Jadi, misalnya dia memberikan input kreatif selama proses pengembangan, atau ia juga menjadi produser dari perusahaan yang berbeda dalam pembuatan film, namun ikut andil dalam produksi film ini. Dalam persiapan alat-alat produksi, produser di industri film Hollywood biasanya cenderung menjadi bos atau pemilik gitu ya, maksudnya kepala perusahaan dari para penulis, pemain film hingga sutradara. Salah satu produser studio ternama Hollywood adalah Irving Thalberg yang memproduksi 400 film hingga itu bahkan terjadi dalam 12 tahun sebelum kematiannya, dan menemukan banyak bintang terkenal, di antaranya Joan Crawford, Clark Gable, dan Norma Shearer yang juga istrinya. Dikenal sebagai The Boy Wonder, Thalberg terlibat langsung dalam pemilihan sumber daya pembuatan film, mulai dari cerita novel, pemain Broadway yang dipilih, hingga penggarapan skenario kolaboratif dengan mengadakan story conferences. Ia juga terlibat dalam pembuatan kondak moral Hollywood, yakni Hays Code yang berlaku pada 1930 sampai 1968. Nah, Hollywood itu bukan satu-satunya kota dengan sistem studio yang besar atau yang terkenal atau yang menganut sistem studio gitu ya, di mana produser mengepalai semuanya gitu. Sejak lama Inggris telah memiliki rank organization, Italia dengan Cineticanya, dan Jerman punya UFA. Sayangnya, kekacauan politik Eropa kala itu menyebabkan banyak produser sukses Eropa yang bekerja di Hollywood, misalnya Erich Pommer dari UFA itu pindah ke Hollywood gitu, pindah ke Amerika. Selain itu, India juga mulai mendekati gaya sistem studi Hollywood. Kita tahu bahwa industri film India begitu besar dan beragam dengan pusat produksi di Mumbai, Hyderabad, dan Chennai. Nah, produser film terkenal di India itu seperti contohnya Aditya Chopra, itu bahkan adalah selebriti sendiri gitu. Jadi ada juga beberapa tokoh yang dia tidak hanya sebagai pemain film, tapi dia juga kemudian merangkak menjadi seorang produser film. Contoh ada juga Robert Evans, itu dia adalah head of production-nya Paramount. Namun sebelum itu dia dikenal sebagai aktor playboy gitu ya. Despite his lack of track record,
Robert Evans ini juga kemudian belajar menjadi produser, kemudian memulai untuk mengembangkan beberapa film, misalnya The Godfather dan Chinatown pada tahun 74. Nah, saat ini garis pemisah antara sistem studio dan produser independen itu tampak semakin buram. Jadi ada sebagian besar produser yang cenderung berprofesi sebagai pekerja lepas ketimbang bekerja di bawah arahan studio langsung. Setelah runtuhnya sistem studio Hollywood pada 1950 sampai 1960-an, produser independen itu benar-benar banyak, semakin mengemuka gitu. Dengan terbebas dari sistem kontrak, tantangan produser kemudian ialah menjadi bekerja sebagai paket gitu ya, yang menarik untuk sebuah studio yang sekarang notabene hanyalah pemodal dan distributor. Pergeseran peran ini memberi kekuatan lebih kepada agen pencarian bakat gitu ya, agen talent gitu, yang mulai memikul tugas yang sebelumnya diberikan kepada produser, karena produser yang harus merekrut gitu kan. Selain itu munculnya agensi menyebabkan banyak biaya produksi yang semakin membengkak karena gaji pemain dan sutradara itu semakin meroket. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sinematografer atau Director of Photography atau DP. Jadi dalam proses pembuatan film, peran DP adalah peran yang melakukan kolaborasi paling banyak antara kreativitas dan juga teknologi. Nah, ini ada beberapa contoh dari tokoh sinematografi yang sudah sukses membuat atau menciptakan film yang disukai oleh audiens. Itu yang paling kiri adalah Randall Pollock. Beliau adalah sinematografer asal Kanada. Film-film beliau yang terkenal adalah Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Captain America, The Winter Soldier, dan masih banyak lagi. Kemudian yang di tengah adalah Roger Deakins. Beliau adalah sinematografer asal Inggris yang berada di balik film tentang Perang Dunia Pertama, itu judulnya 1917. Terus juga film Skyfall, dan juga film How to Train Your Dragon, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir, yang di sebelah kanan, beliau adalah sinematografer dari Indonesia, namanya Yagi Sugandi, dan beliau ternyata adalah sosok yang berada di balik pembuatan film-film terkenal di Indonesia, seperti Petualangan Sherina, kemudian ada Laskar Pelangi, Recto Verso, AADC 2, dan yang terbaru adalah nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, dalam proses perekrutan pekerja pembuatan film, maksudnya kayak dalam pembuatan film kan banyak lowongan yang dibuka. Nah, salah satu posisi yang sangat diutamakan oleh sutradara ataupun produser film itu adalah posisi sebagai sinematografer. Karena peran seorang sinematografer itu dalam pembuatan film itu sangat-sangat penting. Karena itu, seorang sinematografer yang dipilih itu harus dipastikan punya kemampuan yang sangat memadai. Sinematografer dalam pembuatan film itu sebenarnya bertugas buat memastikan kalau visualisasi film sudah sesuai dengan rancangan yang diinginkan oleh si sutradara. Dan sinematografer itu bertugas buat mewujudkan rancangan itu melalui teknis pembuatan film. Nah, terus tugasnya seorang sinematografer atau yang saya sebut DP aja mungkin biar lebih singkat, itu ada di tiap-tiap proses pembuatan film. Jadi gak cuma di masa produksi aja, tapi ada di masa praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kalau di masa praproduksi, DP itu nanti akan melakukan riset bersama sutradara tentang visual film dan berdiskusi tentang visual film itu. Jadi sutradara sudah memiliki konsep terlebih dahulu tentang konsep film yang ingin dibuat kan. Nah, lalu mereka berdua, sinematografer dan sutradaranya, akan berdiskusi buat menentukan kira-kira efek visual yang seperti apa sih yang paling cocok buat melengkapi, menyempurnakan konsep film yang sudah dirancang gitu. Kalau sudah diskusikan, kemudian DP akan mulai menyusun rangkaian keputusan teknis. Maksudnya tuh DP mulai menyusun
seperti rancangan pencahayaan di tiap-tiap adegan mungkin, atau juga bisa merancang blocking kamera seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah dirancang, DP bersama timnya, yaitu tim operator kamera, terus juga ada tim teknisi listrik, dan juga ada tim kru pencahayaan, itu bertugas buat merealisasikan rancangan itu. Selanjutnya, di tahap produksi, bisa dilihat sesuai yang ditulis di slide, ada 5 tugas yang dipegang oleh DP dalam pembuatan film di proses produksi. Cuma mungkin saya mau menjelaskan poin terakhir, itu maksudnya menonton dan menyetujui setiap adegan yang masih murni dan belum diedit. Jadi pengambilan gambar yang sudah dilakukan itu kan gambarnya masih murni, masih belum ada editan sama sekali. Nah, sinematografer itu bertugas buat ngelihat kembali hasil pengambilan gambar itu dan memberikan istilahnya ACC, itu gambarnya sudah pantas buat dimasukkan ke film atau belum secara teknis sinematografisnya. Lalu di tahap terakhir adalah pasca produksi. Nah, jadi dalam produksi film di zaman ini, peran sinematografer itu gak cuman ada di proses produksi aja, seperti yang tadi aku udah bilang, tapi juga sampai ke proses pasca produksi. Sinematografer itu dalam pasca produksi bertugas buat mengembangkan digital grading dan manipulasi gambar. Jadi misalnya kayak pengubahan warna pada gambar yang sudah diambil biar bisa lebih sesuai lagi dengan konsep visual atau gaya visual yang sudah dirancang gitu. Nah, peran atau proses editing ini yang dilakukan oleh para DP itu sangat penting dan sangat berpengaruh pada hasil akhir film nanti. Bisa dilihat itu adalah contoh gambar dari proses editing gambar film atau digital grading. Jadi warna gambar itu disesuaikan dengan konsep film yang sudah dirancang. Jadi dikira-kira mana warna gambar yang paling sesuai dengan konsep yang sudah dibuat seperti itu. Nah, dari tadi kan aku udah ngebahas tentang visual film terus nih kan. Sekarang aku bakal ngebahas tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seorang sinematografer dalam menentukan gaya visual film yang mau digarapnya. Jadi ada 4 poin yang aku rangkum. Pertama, sinematografer bisa terpengaruh gaya visual filmnya itu oleh bentuk karya seni lain, misalkan seperti lukisan, terus fotografi. Lalu yang kedua, seorang sinematografer dalam menentukan gaya visual film itu juga bisa dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang ada di berbagai tempat. Misalkan contohnya adalah tradisi German Expressionism film. Itu adalah sebutan untuk film bisu Jerman yang jadi latar waktunya adalah sekitar pada era 1920-an. Jadi German Expressionism film ini adalah film yang menggunakan teknik tertentu untuk menunjukkan interpretasi kondisi manusia. Dalam konteks ini, itu adalah keadaan batin penonton Jerman di tahun 1920-an tadi. Nah, tradisi German Expressionism film ini udah berhasil mempengaruhi sinema internasional dalam segi teknisnya. Maksudnya kayak dalam segi latar dan karakter pada film, juga dalam pengaturan tata cahaya, penggunaan efek bayangan, dan lain-lain. Hal itu sebagian besar dipengaruhi karena setelah Perang Dunia 1 dan 2 itu banyak sutradara dan kameramen dari Jerman pindah ke Amerika Serikat buat bekerja. Selanjutnya ada film eksperimental.
Jadi, film eksperimental ini kalau mau dipahami secara definitif, itu adalah sebuah bentuk usaha seniman untuk memasukkan hal-hal baru yang belum pernah dicoba pada karya-karya sebelumnya, agar bisa menghasilkan karya yang inovatif. Itu definisi dari Seno Aji Julius, itu sineas Indonesia. Pada film eksperimental ini, tadi kan disebut tentang memasukkan hal-hal baru. Contoh-contohnya itu diantaranya adalah teknik handheld camera work. Itu adalah, sesuai namanya, adalah pengambilan gambar yang hanya menggunakan tangan secara langsung, jadi gak pakai bantuan tripod. Terus juga ada teknik menggores raw film. Jadi itu kalau dulu kan pengambilan gambar pada film tuh masih menggunakan raw film. Nah, salah satu teknik yang dilakukan adalah dengan cara menggores-gores raw film itu untuk menghasilkan efek tertentu. Selanjutnya ada teknik multiple exposure. Itu adalah teknik menggabungkan dua gambar atau lebih menjadi satu frame agar hasilnya nanti jadi lebih dramatis. Gitu. Selanjutnya, inspirasi sinematografer dalam membuat gaya visual film itu juga ada yang terinspirasi dari karya sastra, misalkan komik dan novel grafis. Gitu. Jadi bisa dilihat di contoh di slide berikutnya. Berikut udah aku cantumkan contoh dari, yang kiri adalah contoh dari film eksperimental. Itu judulnya adalah Unglass Windows Cast, A Terrible Reflection, rilis tahun 1953. Itu adalah sebuah film eksperimental karya pembuat film Amerika Serikat namanya Stan Brakhage. Aku minta maaf kalau sebutannya salah. Terus juga yang di sebelah kanan ada contoh dari inspirasi pembuatan visual film dari karya sastra komik, yaitu komik Batman and Robin yang dicetak tahun 1997, lalu kemudian diadaptasi menjadi film The Dark Knight yang rilis di tahun 2008. Nah, berbicara tentang pekerjaan sinematografer itu gak akan jauh-jauh kaitannya dari keterlibatan teknologi. Misalnya dalam proses pengambilan gambar aja itu udah sangat banyak memuat hal-hal teknis seperti pemilihan lensa kamera ataupun rasio layar, yang mana keduanya itu nanti akan sangat berpengaruh pada hasil akhir gambar. Karena itulah kenapa sinematografer harus punya pengetahuan dan kemampuan yang memadai mengenai teknologi yang diperlukan dalam proses pembuatan film. Tapi pengetahuan dan kemampuan itu nggak boleh didiemin aja, tapi harus terus diasah dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi di zaman itu. Lalu, di zaman ini tuh audiens film punya kecenderungan untuk menginginkan adanya realisme pada film. Jadi realisme film itu bisa dipahami sebagai film itu dipandang seharusnya memotret realitas secara harafiah, jadi menggambarkan realitas sebagaimana adanya dan tidak untuk dijadikan sebagai medium ekspresi atau pandangan dari si pembuat film. Dalam hal ini, peran sinematografi akan lebih menonjol pada pengambilan gambar interior atau pengambilan gambar yang dilakukan di dalam ruangan. Kenapa? Karena sinematografer itu nantinya akan memiliki kontrol penuh terhadap seluruh aspek teknis yang diperlukan dalam take adegan, seperti misalkan pencahayaan atau blocking seperti itu. Dari teknis-teknis yang digunakan oleh para sinematografer, itu ada salah satu teknik pencahayaan yang muncul di awal-awal atau yang muncul pertama-pertama itu adalah namanya 3-point lighting. Itu pertama kali dipopulerkan karena digunakan dalam proses pembuatan film Casablanca di tahun 1942.
Sebenarnya pada saat itu kenapa si teknik 3-point lighting ini bisa muncul itu karena alasan teknis. Jadi karena adanya ketersediaan dan kualitas kamera pada saat itu, lalu juga ketersediaan stok film, lalu juga kebutuhan pencahayaan yang sangat tinggi terhadap pembuatan film. Lalu seperti yang kita ketahui, sinematografi itu terus-menerus mengalami perubahan karena adanya perkembangan teknologi. Misalkan ada yang namanya teknologi video digital. Jadi tadi aku udah sempat bilang dulu itu tag gambarnya masih secara konvensional itu pakai raw film. Tapi sekarang karena adanya perkembangan teknologi, kita udah bisa mengambil gambar film dengan basis digital, jadi nggak perlu menggunakan stok film yang terbatas lagi. Ini adalah gambar dari teknik pencahayaan tadi aku bilang, yaitu 3-point lighting. Itu bisa dilihat ada 3 titik sumber pencahayaan yang menerangi satu objek yang berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang proses produksi film. Nah, proses produksi film ini sebenarnya adalah proses paling padat dalam rangkaian pembuatan film. Jadi di dalamnya itu melibatkan banyak sekali tim produksi film. Nah, tim yang terlibat itu sebenarnya bukan cuma sutradara aja, atau pemain aja, atau sinematografer aja, tapi juga ada pihak-pihak lain yang juga berperan dalam menentukan kesuksesan dari sebuah film. Pertama adalah art director. Jadi bisa dilihat dulu di gambar yang dicontohkan. Yang kiri itu adalah pemenang Piala Oscar 2019. Itu kategori Best Production Design di tahun 2019 juga. Judulnya adalah Once Upon a Time in Hollywood. Lalu yang di kanan adalah film Little Women tahun 2019. Itu adalah pemenang Academy Award juga, tapi di kategori Best Costume Design 2019. Dua film pemenang Piala Oscar itu adalah contoh dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang bernama art director dalam proses pembuatan film. Jadi kalian bisa tahu sendiri kalau visualisasi dalam sebuah film itu gak bakal lengkap kalau gak dilengkapi sama material fisik di dalamnya, misalnya kayak set lokasinya, atau misalkan kayak properti yang digunakan, ataupun kostum dari pemainnya, dan lain-lain. Nah, pekerjaan itu adalah pekerjaan dari art director yang juga punya beberapa tim di bawahnya, dan mereka semua itu bertugas buat mencari, mendesain, dan membuat material fisik yang dibutuhkan untuk menyempurnakan visualisasi film. Jadi misalnya kayak di film Little Women tadi yang memenangkan kategori Best Costume Design, itu art director bertugas buat mendesain ataupun membuat material kostum yang paling sesuai dengan konsep film yang sudah dirancang. Nah, karena itulah peran art director ini gak kalah penting dengan peran lainnya, karena sentuhan visual yang diberikan oleh art director itu sangat bisa mempengaruhi penilaian audiens terhadap film secara keseluruhan. Jadi misalnya kayak percuma alur ceritanya itu udah bagus kalau gak dilengkapi dengan kostum yang juga bagus, ataupun settingnya, ataupun properti yang kurang maksimal gitu. Nah, karena itu juga seorang art director itu biasanya diwajibkan untuk memiliki kemampuan dalam bidang seni menggambar, mendesain, dan mewarnai. Selain itu juga karena art director itu harus mampu membuat setting film, maka mereka juga harus punya pengetahuan dan kemampuan tentang konstruksi dan arsitektur yang memadai. Selain art director, itu ada juga yang namanya kru teknis atau technical crew. Jadi, kru teknis ini berperan buat memberikan ide-ide artistik dan inovasi teknologi
yang sekiranya berkaitan dan memiliki keterkaitan dengan konsep film secara keseluruhan, lalu mendiskusikannya ke desainer produksi. Lalu kalau udah di ACC, kemudian mereka bertugas buat mewujudkannya dalam produksi film. Nah, kru teknis ini ada beberapa bagian lagi. Di sini aku udah rangkum 4 peran yang dimiliki oleh kru teknis. Itu adalah yang pertama sebagai gaffer atau kepala teknisi set listrik yang bertugas untuk menjaga lampu tetap menyala, memasang kabel, dan mengikuti aturan keselamatan. Kedua, ada yang namanya key grip. Itu adalah orang yang bekerja sama dengan sinematografer dalam merancang dan mengatur setup pencahayaan. Lalu ketiga ada best boy. Itu adalah asisten pertama dari gaffer dan key grip tadi. Dan yang terakhir ada yang namanya dolly grip. Itu tugasnya adalah untuk mengoperasikan kamera dollies. Kamera dollies itu adalah rig yang diletakkan di atas rel. Jadi butuh adegan yang misalkan pemainnya lari atau seperti itu. Nah, si kamera dollies ini nanti akan dipakai dalam adegan seperti itu biar menghasilkan efek kameranya itu ngikutin si pemainnya itu berlari. Atau juga misalkan mengoperasikan kren atau mesin pengangkat kamera. Selain dari tim produksi, masih ada juga tim lain yang bertugas penting dalam pembuatan film, yaitu mereka yang berada di masa pasca produksi. Ada 3 peran dalam masa pasca produksi ini, yaitu adalah editor, audio designer and composer, dan juga special effect artist. Yang pertama adalah editor. Jadi tugas utama dari seorang editor adalah untuk mengurangi durasi pengambilan gambar pada proses produksi. Nah, itu kan selama proses take adegan itu kan pasti durasinya udah berjam-jam banyaknya. Jadi editor bertugas buat mengkat durasi itu menjadi durasi film biasa. Dari seluruh hasil pengambilan gambar itu juga, editor tuh bertanggung jawab buat memilih gambar yang paling baik dari seluruh pengambilan gambar yang tersedia. Nah, kualitas paling baik ini itu disesuaikan dengan ritme atau timing dari rangkaian film secara keseluruhan. Di masa ini, tugas editor juga udah sangat dimudahkan karena ada revolusi digital. Jadi, revolusi digital telah memberikan keuntungan dalam tugas editor dalam melakukan proses editing. Misalkan dulu pengeditan stok film itu dilakukan dengan cara memotong bagian-bagian raw film, beneran dipotong kayak menggunakan mesin pemotong yang ada contoh gambarnya di slide ini. Terus kalau udah dipotong-potong sesuai rangkaian yang diinginkan, nanti rollnya itu akan diurutkan kembali, lalu ditempel kembali biar menyusun alur cerita yang diinginkan gitu. Nah, kekurangannya adalah kalau teknik editing yang dulu itu, kalau filmnya udah diedit, kan udah dipotong-potong dan sebagai macamnya tuh. Nah, karena itu editan film dulu itu kalau udah diedit berarti sifatnya langsung permanen. Sementara kalau sekarang kan udah ada proses pengeditan digital, yang mana itu pasti sangat jauh lebih fleksibel daripada teknik editing yang dulu, karena udah bisa diubah-ubah kembali hasilnya gitu. Nah, hasil pengeditan yang disebut berkualitas baik itu biasanya juga ditandai kalau si audiens itu sulit buat menyadari hasil editannya gitu. Jadi maksudnya editannya si editor itu smooth. Terus juga sekarang ini karena perkembangan teknologi tadi, proses editing itu udah bisa dilakukan oleh hampir seluruh orang asalkan punya smartphone dan aplikasi editing, karena emang udah tersedia di gadget manapun.
Kedua adalah desainer dan komposer audio. Jadi memang sih revolusi digital itu sudah memungkinkan adanya film amatir yang kualitas gambarnya itu bagus banget. Tapi sayangnya kualitas audio di film-film amatir itu kadang itu gak sebagus kualitas gambarnya. Jadi kalau di dalam pembuatan film profesional, pengambilan suara itu biasanya dibagi jadi dua. Itu ada yang diambil waktu masa pengambilan gambar atau produksi, tapi selain itu sebagian besar dilakukan di masa pasca produksi. Jadi itu khususnya buat pengambilan audio dialog pemain ataupun misalnya kayak efek suara yang dibutuhkan dalam film, misalnya kayak suara membuka pintu atau orang berjalan dan lain-lain. Nah, yang mana hal itu tuh sebenarnya bertentangan dengan opini yang tersebar di masyarakat, karena kebanyakan orang itu berpikir kalau suara atau audio yang ada pada film itu adalah hasil alami dari proses pengambilan gambar, padahal sebenarnya enggak. Nah, pekerjaan dari komposer musik ini harus selesai setelah film dibuat. Karena itu mereka juga harus bekerja dengan sangat cepat. Tapi ada juga beberapa kasus itu komposernya udah mencoba untuk memulai lebih awal dengan cara mendiskusikan tema dengan si sutradara. Dan terakhir, yang gak kalah penting perannya dalam proses pembuatan film dan yang bisa jadi sangat terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi, itu adalah special effect artist. Jadi sebenarnya dulu itu ada seorang kritikus Prancis namanya André Bazin. Beliau berpendapat kalau sinema itu seharusnya adalah karya seni yang sifatnya realistis, karena seharusnya berisi tentang adaptasi dari realitas yang terjadi di kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya kan nggak kayak gitu. Pada kenyataannya sejak proses pembuatan film di awal itu, film udah mengalami atau diberikan berbagai teknik-teknik tertentu oleh para operator kamera, terus juga oleh para sutradara, dan juga special effect artist. Nah, inovasi di bidang ini, di bidang special effect, misalkan kayak efek optik atau efek fisik, itu selalu jadi daya tarik tersendiri yang signifikan buat penonton. Dan selama masa revolusi digital ini, ada beberapa efek khusus yang tadinya itu sering dipakai, tapi lama-kelamaan makin jarang ditemukan. Di antaranya adalah animatronics. Itu adalah seni menciptakan makhluk mekanis dan alien, misalkan kayak film robot-robotan kayak gitu. Kedua ada matte artist. Jadi ini adalah efek lukisan latar belakang gitu yang diaplikasikan pada kaca dan dipadukan dengan elemen nyata. Jadi misalkan special effect artist ini menggambar atau mendesain sesuatu barang, tapi di belakangnya itu latar belakangnya itu elemen nyata, misalkan kayak film-film yang bentuknya kartun gitu. Dan terakhir ada model builders. Itu adalah special effect yang membuat set miniatur yang sebenarnya seukuran tidak seukuran aslinya, cuman karena udah di edit, nanti di layar akan terlihat besar gitu. Jadi intinya karena perkembangan teknologi, special effect ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tapi dulu penggunaan komputer untuk menghasilkan special effect itu awal mulanya itu pada tahun 1970-an, dan sampai sekarang itu terbukti kalau teknologi special effect itu selalu berdampak positif dan sangat membantu pengembangan visualisasi film yang menjadi semakin terlihat nyata. Selanjutnya, saya akan membahas tentang distribusi dari film-film Hollywood.
Nah, rahasia kesuksesan Hollywood itu sebenarnya sederhana. Mereka menciptakan banyak film yang memang ingin dilihat oleh banyak orang. Hollywood itu adalah sistem industri yang efisien dan memiliki kekuatan kreatif yang kuat. Film Hollywood itu tampaknya memang memiliki daya tarik universal, tetapi dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat dinikmati oleh berbagai sektor penonton. Jutaan dolar juga dihabiskan untuk memasarkan produk-produk di film Hollywood ini. Dan produk Hollywood ini bukan hanya sekedar film, tetapi juga adalah impian Amerika. Nah, bagaimana sih strategi distribusi dari Hollywood? Film-film di Hollywood dikenal hampir di seluruh dunia. Nah, film-film mereka sangatlah menonjol dan memang mendominasi pasar. Strategi distribusi yang baik itu menjadi kunci dari kesuksesan film-film mereka. Beberapa strategi distribusi yang menyukseskan Hollywood ialah yang pertama ada mass producing movies, yang kedua ada controlling the supply chain, yang ketiga ada dominating international markets, dan yang terakhir ada appealing to everyone, offending no one. Yang pertama, aku akan bahas tentang mass producing movies. Nah, untuk dapat menarik perhatian penonton supaya mau menonton film yang didistribusikan, supaya mereka mau mengeluarkan uang untuk membeli tiket guna menonton film, maka diperlukanlah stok-stok film yang menarik, stok film yang banyak, stok film yang terus-menerus ada. Dan Hollywood itu mempunyai keahlian tersebut, di mana mereka dapat memproduksi film secepat dan seefisien mungkin. Sehingga mereka itu memiliki persediaan film yang memang banyak, persediaan film yang menarik, sehingga dapat terus-menerus dipromosikan dan film mereka itu selalu ditunggu-tunggu oleh para penontonnya. Hal inilah yang menyebabkan distribusi film Hollywood itu sangat berhasil. Distribusi film Hollywood kepada bioskop itu tidak pernah terhenti dan tidak akan terhenti dengan alasan, waduh film gue habis nih. Karena memang film Hollywood itu sangat cepat, sangat efisien memanfaatkan waktu untuk memproduksi film-filmnya. Yang kedua, aku akan bahas tentang controlling the supply chain. Nah, controlling supply chain itu artinya mengontrol pasokan film dari produk-produk Hollywood ini, karena mereka kan memiliki ketersediaan stok film yang banyak. Dengan adanya stok film yang banyak, maka Hollywood itu dapat dengan mudah mengontrol bagaimana sih alur rilis film mereka, maunya gimana gitu. Dan juga nih ada masanya si Hollywood itu dikuasai oleh beberapa studio besar saja. Dan juga Hollywood ini selalu mengontrol rantai persediaan film, dan emang itu menjadi salah satu ciri kuat dari sistem studio di Amerika Serikat. Sistem ini sebenarnya udah diprotes dan sudah mulai dikurangi prakteknya. Dan hal ini tuh dikenal dengan nama film divorcement, di mana Hollywood berusaha juga untuk meningkatkan sineas-sineas independen. Namun, dominasi studio besar Hollywood itu masih membuat sisa dari sistem ini, yang mana mengatur flow dari ketersediaan film masih berlangsung hingga sampai saat ini. Struktur ini dikenal sebagai integrasi vertikal, di mana menjadi kunci mengapa sih studio-studio besar di Amerika Serikat itu masih mendominasi hingga sekarang. Dan untuk menjelaskan perbedaan dari sistem integrasi vertikal dan sistem integrasi horizontal akan dilanjutkan dengan penjelasan dari Yuda. Kemudian kita masuk ke perbedaan integrasi vertikal dan juga horizontal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Grace, sistem studio besar di Amerika Serikat itu menggunakan sistem integrasi vertikal, di mana untuk segi distribusinya sendiri, sistem integrasi vertikal itu memungkinkan para studio tersebut untuk mendistribusikan film-film mereka secara mandiri tanpa bantuan dari pihak distributor lain atau pihak distributor orang ketiga, seperti itu. Jadi karena mereka sudah memperhitungkan soal distribusi itu dari proses produksi, jadi mereka dapat memaksimalkan keuntungan mereka karena mereka bisa menghandle distribusi mereka sendiri, seperti itu. Perbedaannya dengan yang horizontal integrasi, biasanya integrasi horizontal ini digunakan oleh rumah produksi film yang tidak memiliki budget atau tidak
sebesar studio-studio yang bisa menghandle biaya produksi hingga distribusi mereka sendiri. Jadi mereka membagi keuntungan mereka atau bekerja sama dengan pihak distributor ketiga untuk mendistribusikan film-film mereka. Nah, karena hal ini pula membuat perbedaan juga di bagaimana mereka mengambil untung. Kalau studio besar yang menggunakan integrasi vertikal, mereka biasanya akan memaksimalkan film itu profitnya sebanyak mungkin saat primer dari penjualan tiket-tiket bioskop mereka. Jadi kan ada tuh kayak kemarin Avengers bukan Infinity War, yang Endgame itu kan mereka kan Marvel Studio kan mereka menghandle produksinya sendiri lalu mendistribusikan film-film mereka sendiri. Jadi mereka tuh bisa mengatur flow seberapa lama film itu ada di bioskop dan bisa mereka rilis ulang. Kan kemarin kan ada tuh kasusnya Avengers Endgame mengerilis ulang, nambahin adegan yang dipotong 5 menit atau berapa. Nah itu kan mengeruk uang tiket lagi. Nah mereka bisa mendapat keuntungan dari film tersebut dari uang tiket yang maksimal seperti itu, karena mereka bisa mengatur berapa lama itu ada di bioskop, dan kalaupun sudah diambil alih, maksudnya sudah nggak tayang lagi, bisa mereka bisa mereka tayangkan kembali dengan tadi adding beberapa adegan yang misalnya director cut atau yang lain-lain seperti itu. Sementara untuk yang integrasi horizontal tidak bisa seperti itu, karena tadi mereka bekerjasama dengan pihak distributor lain di luar rumah produksi mereka. Jadi ada kesepakatan yang harus disepakati. Oleh karena itu biasanya rumah produksi film yang menggunakan integrasi horizontal itu juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan lain seperti revenue dari streaming service mereka. Jadi misalnya ada film tidak terlalu besar kayak produksi Indonesia lah, kita bilang Gundala seperti itu, kan tidak sebesar Avenger Endgame memang, dan rumah produksinya kan bekerjasama dengan distributor lain. Mereka juga akhirnya untuk mendapatkan keuntungan lebih bekerjasama dengan Netflix untuk menayangkan film mereka di situ supaya mereka dapat memperoleh keuntungan lain. Penjualan DVD juga biasanya studio yang dihandle oleh distributor orang ketiga akan mengeluarkan DVD lebih cepat. Itu untuk meraih keuntungan lebih banyak dari segi-segi lain selain dari penjualan tiket. Karena yang menggunakan integrasi horizontal seperti ini kurang bisa mengatur seberapa panjang mereka akan dipajang di bioskop. Jadi itu perbedaannya dari integrasi vertikal dan horizontal tentang bagaimana distribusi film itu dilaksanakan atau diberlangsungkan. Selanjutnya, appealing to everyone dan offending no one. Ini adalah salah satu strategi Hollywood mengapa mereka bisa mendistribusikan film-film mereka itu hampir ke seantero jagat gitu kan ya, hampir ke seluruh dunia lah, ke seantero jagat lebih banget. Yaitu adalah karena mereka menetapkan standar etika di dalam film mereka disebut dengan Hays Code. Ya seperti itulah. Jadi film-film mereka itu dulu sejarahnya saat mereka pertama kali mendistribusikan film mereka keluar, ada banyak protes yang masuk ke mereka karena film mereka menyinggung ini, menyinggung itu di daerah yang tidak sesuai dengan daerah film mereka dibuatlah seperti itu. Lalu karena adanya hal itu, dibuatlah High Code ini, di mana mereka menerapkan apa yang boleh ada digambarkan di dalam film dan apa yang tidak boleh ada dan digambarkan di film. Jadi karena sistem ini, Hollywood bisa mendistribusikan film-film mereka tanpa menyinggung atau mengganggu orang lain sehingga dapat didistribusikan di seluruh dunia. Kalau mereka rasa di daerah tersebut ini akan menyinggung, ya mereka tidak akan tayangkan di situ. Lalu kalau mereka merasa ini bisa, mereka akan masukkan. Jadi mereka bisa menyebar ke dunia, bisa didistribusikan ke seluruh dunia itu karena sistem ini. Seperti itu.
Kemudian ada dominating international market. Jadi sesudah tadi Hollywood mempunyai stok film yang baik, lalu dapat mengatur jadwal perilisan yang baik dengan mendistribusikan filmnya tanpa pihak distributor ketiga, dan lalu filmnya memiliki atau dapat ditonton oleh siapa saja yang sesuai. Pada akhirnya Hollywood bisa mendominasi international market, dan ya, seperti yang kita tahu, mereka menjadi sangat terkenal. Hal ini adalah buah dari sistem produksi dan distribusi mereka yang baik. Nah, selanjutnya adalah konsumsi. Pada akhir 1960-an, Roland Barthes itu meramalkan bahwa akan ada kematian penulis dan kelahiran pembaca. Namun sebenarnya terdapat kekeliruan untuk mengartikan hal tersebut dalam konteks teori film. Teori film itu sebenarnya telah menyiratkan teori penonton, karena teori film selalu berkaitan dengan penonton. Penonton yang sekarang itu dipandang lebih aktif dan kritis. Penonton bukan lagi objek pasif, melainkan sudah menjadi bagian dan dibentuk oleh teks. Teks media itu bersifat tidak univokal. Univokal itu artinya hanya memiliki satu makna. Jadi teks media itu setiap orang itu nggak bisa memaknai dengan sama. Setiap orang pasti memaknai dengan berbeda, tergantung pada lokasi sosial dan ideologi serta keinginan mereka. Sifat menonton yang beraneka ragam secara budaya berasal dari lokasi yang beragam di mana film diterima. Jadi terkadang terdapat perbedaan, seperti di film Birth of a Nation. Bagi penonton kulit hitam, salah satu karakternya yaitu Gus, itu tidak dapat mewakili orang kulit hitam. Tapi hanya prasangka orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Penonton terlibat dalam berbagai identitas, berkaitan dengan jenis kelamin, ras, preferensi seksual, wilayah, agama, ideologi, kelas, dan generasi. Identitas luar itu diberlakukan secara sosial, namun tidak dapat menentukan identitas pribadi. Penentuan posisi penonton bersifat relatif. Komunitas dapat mengidentifikasi satu sama lain atas dasar kedekatan bersama atau atas dasar lawan yang sama. Nah, selanjutnya Stuart Hall mengemukakan 3 strategi membaca yang luas dalam kaitannya dengan ideologi dominan. Yang pertama, bacaan dominan yang dihasilkan oleh penonton cenderung menerima ideologi dominan dan subjektivitas yang dihasilkannya. Jadi di sini penonton itu tidak menolak, mereka menerima. Yang kedua, bacaan yang dinegosiasikan diproduksi oleh penonton yang sebagian besar menerima ideologi dominan. Tetapi, situasi kehidupan nyata yang memprovokasi perubahan kritis lokal tertentu. Nah, di sini ada pro dan kontra dengan situasi di kehidupan nyata. Yang ketiga, bacaan resisten yang dihasilkan oleh mereka yang situasi sosial dan kesadarannya menempatkan mereka dalam hubungan yang langsung berlawanan dengan ideologi dominan. Nah, di sini jadi mereka itu tidak menerima, mereka menentang. Lalu selanjutnya ada etnografi penonton yang benar-benar komprehensif, harus membedakan banyak register. Yang pertama, penonton seperti yang dibentuk oleh teks itu sendiri, melalui vokalisasi, kesepakatan, sudut pandang, penataan naratif, dan pementasan. Yang kedua, penonton yang dibentuk oleh perangkat teknis yang beragam dan berkembang, seperti Cineplex, IMAX, atau VCR domestik. Yang ketiga, penonton yang dibentuk oleh konteks kelembagaan penonton, seperti ritual sosial menonton film, analisis kelas, dan sinematik. Yang keempat, penonton didasari oleh wacana dan ideologi sekelilingnya. Yang kelima, penonton yang sebenarnya sebagai yang diwujudkan ras, gender, dan terletak secara historis. Nah, yang terakhir ada fandom. Henry Jenkins dalam bukunya yang berjudul Text of Watchers menganalisis fenomena budaya penggemar. Nah, mungkin kalian sering dengar ya fandom di K-pop, tapi di sini fandom itu penggemar film. Jadi sekumpulan penggemar film yang berfungsi sebagai komunitas sosial alternatif. Fandom ini berfungsi menawarkan pelarian dari kenyataan sebagai realitas alternatif yang mungkin lebih manusiawi dan demokratis daripada yang dipegang oleh masyarakat duniawi. Makanya fandom ini dalam kutip menulis ulang acara favorit mereka melalui berbagai teknik.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang produksi, distribusi, dan konsumsi film. Semoga dapat bermanfaat bagi kamu yang mendengarkan, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.